Namaku Dina. Tahun ini merupakan tahun ketiga aku memasuki dunia perkuliahan. Banyak hal yang telah kupelajari selama dunia perkuliahan ini. Aku bisa belajar menjadi pribadi yang mandiri karena aku kuliah di luar kota dan jauh dari orang tua. Dunia perkuliahan itu cukup melelahkan karena dengan tugas yang menumpuk. Saking sibuknya, hampir setiap malam bergadang untuk mengerjakan tugas yang menumpuk. Mungkin hal ini dialami pada sebagian mahasiswa. Hari ini adalah hari terakhirku berada di kosan yang aku tempati saat ini. Aku akan pindah ke kosan baru yang lebih dekat dengan kampus dan lebih murah harganya. Hal ini kulakukan agar tidak harus terburu-buru seperti biasanya jika ada perkuliahan mendadak atau pengumpulan tugas mendadak. Karena hal itu cukup merepotkan bagiku. Mobil yang kucharter untuk pindah pun telah sampai di kosanku yang sekarang, dan aku bersiap-siap untuk memindahkan barang-barangku ke dalam mobil dan langsung pindah ke kosanku yang baru. Setelah berpamitan kepada pemilik kosanku yang lama, aku pun berangkat menuju kos-kosanku yang baru. Tidak berapa lama, aku pun sampai dan mulai membereskan barang-barangku. Hari pun telah menunjukkan pukul 5 sore. Aku bergegas untuk mandi. Saat berada di dalam kamar mandi, aku mendengar suara aneh, seperti suara orang mencakar sesuatu. Saat itu, aku tidak mendengarnya dengan jelas karena suara air kran yang cukup deras. Aku pun mematikan air kran. Akan tetapi, aku tidak mendengar apapun. Mungkin aku salah dengar karena suara air ini, pikirku. Malam pun telah tiba. Aku keluar kamar sekadar ingin melihat keadaan sekitar kos-kosan baruku. Karena tadi siang, aku tidak sempat untuk keluar kamar dan menyapa penghuni kosan yang lainnya. Akan tetapi, saat aku keluar, tidak ada seorang pun di luar kosan atau penghuni kosan yang lainnya, sekedar duduk di teras. Mungkin karena hari sudah malam, makanya tidak ada seorang pun yang keluar. Aku memutuskan untuk kembali ke dalam dan menyelesaikan tugasku yang sedikit lagi selesai. Hari sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tugasku sudah selesai. Dan aku memutuskan untuk tidur karena sudah sangat mengantuk. Aku langsung terbangun karena mendengar suara pintu kamarku diketuk. Aku pun melihat keluar dari jendela kamarku. Akan tetapi, aku tidak melihat siapa-siapa di luar. Aku melihat jam yang ada di atas meja yang masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Hal ini membuatku cukup takut dan aku tidak bisa tertidur lagi hingga siang. Aku bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Saat aku keluar kamar, aku melihat seseorang dan menegurnya. "Hei, kamu ngekos di sini juga kan?" tegurku. "Oh, hai. Iya, aku ngekos di sini. Kamu baru ya di sini? Soalnya aku baru melihatmu hari ini," tanya perempuan tadi kepadaku. Setelah berbincang-bincang cukup lama, aku tahu namanya adalah Hani. Ia juga berkuliah di kampusku, tetapi berbeda jurusan denganku. Dia mahasiswa semester akhir di kampusku. Setelah 1 minggu aku di kosanku yang baru ini, aku sudah menemukan banyak teman di sini. Akan tetapi, aku lebih sering main bersama Kak Hani dan sering bercerita dengannya. Banyak keanehan yang kualami selama 1 minggu berada di sini. Aku sering mendengar suara cakar ataupun suara ketokan di pintu kamarku hampir setiap malam. Aku ingin menceritakan hal ini kepada Kak Hani. Akan tetapi, aku masih ragu karena mungkin
ini hanya perasaanku saja. Ada satu hal lagi yang membuatku aneh dengan kamar di sebelah kamarku. Penghuni di kamar ini tidak pernah keluar kamar, padahal aku sering mendengar ia berbicara dengan lantang dan terkadang juga ia menangis. Dengan banyaknya keanehan yang aku alami, aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Kak Hani besok pagi. Malam ini aku bergadang sampai jam 12 malam karena tugas yang sangat banyak. Sebelum tidur, aku pergi ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil dan tiba-tiba aku mendengar suara tangisan dari kamar sebelah. Entah mengapa, ia sangat sering menangis. Aku pun tidak menghiraukannya lagi. Keesokan harinya, aku ingin menemui Kak Hani. Akan tetapi, ia tidak ada di kosannya. Kata salah satu penghuni kosan bahwa Kak Hani pergi menginap ke kosan temannya. Sepulang dari kampus, aku berencana ingin menegur penghuni kamar di sebelah kamarku karena penasaran. Saat aku mengetuk pintu, tidak ada jawaban, dan aku mencoba melihat dari jendela dan tidak bisa melihat apa-apa karena tertutup oleh gorden. Aku memutuskan untuk melihat dari lubang kunci dan aku tidak bisa melihat apa-apa karena yang kulihat hanyalah warna merah dari lubang kunci. Aku hanya takut terjadi apa-apa terhadap siapapun yang ada di dalam karena ia tidak pernah membuka gorden kamarnya dan sering menangis saat malam hari. Sudah beberapa hari belakangan ini, aku tidak mendengar suara tangisan lagi dari kamar sebelah. Apa dia tahu kalau aku sering mengintip dari lubang kunci? Makanya ia tidak mengeluarkan tangisannya dengan kencang, pikirku dalam hati. Hal ini sering aku pikirkan karena aku selalu melihat hal yang berwarna merah dari lubang kunci, bukannya gelap ataupun cahaya. Dan hari ini, aku memutuskan untuk menceritakan hal yang aku alami kepada Kak Hani. Aku pun langsung menemui Kak Hani di kamarnya. Aku menceritakan semua kepada Kak Hani dan betapa terkejutnya Kak Hani setelah mendengar ceritaku ini. Wajahnya terlihat pucat dan ia seperti orang ketakutan. Aku pun takut melihat Kak Hani seperti ini. Kak Hani pun mengajak aku keluar dari area kosan. Dia menceritakan semuanya mengenai hal yang aku alami saat ini. Kak Hani mengatakan bahwa kamar yang aku tinggali sekarang tidak pernah ada menempatinya setelah orang sebelum aku 2 tahun yang lalu karena ia juga sering mengalami hal yang sama denganku. Dan Kak Hani juga mengatakan bahwa kamar di sebelahku tidak berpenghuni. Ia mengatakan bahwa 2 tahun lalu penghuni kamar tersebut mati bunuh diri di kamar itu karena hamil di luar nikah. Mendengar hal tersebut, aku langsung lemas dan sangat ketakutan. Aku tidak dapat berkata-kata lagi. Aku hanya terdiam dengan wajah yang pucat. Aku juga menceritakan bahwa aku sering melihat ke dalam lubang kunci kamar tersebut. Kata Kak Hani bahwa yang aku lihat itu bukan hanya hal yang berwarna merah, akan tetapi mata dari hantu penghuni kamar sebelah. Hal inilah yang diketahui dari kamar sebelah tersebut. Berarti selama ini aku bertatapan dengan hantu tersebut tanpa aku sadari. Aku pun memutuskan untuk pindah lagi dan mencari kos-kosan yang baru. Aku memastikan bahwa kos-kosan yang aku tinggali kali ini benar-benar aman dan nyaman. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.